Perkenalkan, nama saya Dani, sering dipanggil Channel. Ya, aktivitas saya sehari-hari di kebun, ya bertani kopi gitu. Perkenalkan, nama saya Hikmat Budiman, bisa dipanggil Budi. Kegiatan saya tiap hari di kebun kopi sebagai petani. Nami abdi Gani Rustendi, asal di Kota Bandung. 2010 saya mulai menanam kopi jenis Arabica. Kita sebut kopi Sunda, atau nama latinnya itu Typica. Ini salah satu kopi Arabica tertua di dunia. Ya, saya datang ke Puntang ini kan 2014 ya, mulai terjun di dunia kopi 2015. Di kopi mah mulai 2000 genap kapungkur, cuman tadi dia gitu di wisata lah. Lihat potensi di wilayah sekitar juga Pak, karena setelah lulus sekolah saya banyak di kota gitu kan Pak, kerja di perusahaan kota gitu. Sampai beberapa tahun ke belakang ya kebetulan saya sering main ke gunung, akhirnya lihat apa ya, ada yang mendorong saya buat terjun di pertanian kopi itu Pak. Ya dari 2013 saya mulai belajar kopi gitu kan, mulai masuk ke kebun dan berani beli kebun 2016 Pak, 2016. Nah di situ saya betul-betul benar-benar merasakan ya atmosfer industri kopi gitu Pak. Motivasi saya terjun jadi seorang petani kopi, niat awalnya konservasi. Ada rencana dari kopi, penanaman kopi konservasi. Saya terpikir juga karena melihat hutan udah kurang bagus lah. Dari debit air udah kurang, udah itu ya ada perencanaan di kopi, saya masuk di kopi juga. Karena itu suka juga sih di tanaman. Karena di kopi itu ngambil apalagi bibit ya yang buhun dulu, yang ya kopi dulu lah. Dia inginnya hidupnya itu banyak pohon pelindung. Ya jadi sekitar kalau penanaman kopi dulu itu, kalau yang sekarang itu dari 1 hektar 1.200, kalau kopi ini paling 500 atau 700 pohon. Karena dibanyakin pohon pelindung. Apalagi targetnya dari ngambil kopi dulu itu ngambil dari suhu. Suhunya harus kena 25%, itu 25 dinginnya. Jadi harus banyak pohon pelindung. Kita menentuin dari suhu itu, ya caranya kalau nggak ada air, pohon pelindung dibanyakin. Makanya nanamnya kopi, cara kopi konservasi itu, ya keunggulannya itu hutan kejaga, kopinya juga bagus. Terus dari lingkungan juga Pak, saya maksudnya kayaknya kopi solusi terbaik Pak, mengembalikan ya, maksudnya sebelum itu kan saya merhatiin warga lokal yang nggak di kopi, mereka mungkin ngambil kayu gitu Pak, kenapa ya? Yang istilahnya mengeksploitasi hutan mereka dengan tidak ini Pak ya. Ya lihat kondisi Puntang, dulu tempat bermain juga. Saya dari tahun 90 udah main ke Puntang. Ini wilayah yang memang senang saya main di sini. Hampir tiap minggu kita main di sini, naik ke atas ke puncak Mega, ke Haruman, hampir mengenal lah gimana Puntang itu gitu, seperti apa dulu gitu. Dulu bagus sekali ini alam, ekosistem hutannya terjaga, banyak makhluk di sini, makhluk hidup ya. Cuman sayang beriring ke sini akibat program yang tidak tepat sasaran, akhirnya jadi rusak alam. Ya di samping niat itu konservasi tanaman endemik tanah Sunda, motif saya ingin menghijaukan lagi lahan-lahan kritis. Salah satunya tanaman kopi. Kenapa harus tanaman kopi? Pilihannya satu, karena hanya tanaman ini yang memang ini sejenis tanaman keras kopi ini.
Dimana meskipun dia tidak tinggi, kalau dibiarin tinggi bisa seperti tanaman kayu, tanaman keras gitu. Tapi karena butuh dimanfaatkan untuk buahnya, manusia akhirnya kita bikin pendek 2 meter lah paling tinggi itu, cukup gitu. Dan akarnya itu bisa mengikat tanah, karena tanaman kopi tanaman keras gitu. Dan dia menghasilkan buah, otomatis buat orang-orang yang menanam bisa memberikan hasil berkah. Alam memberi berkah buat manusia yang menanam. Ya mimpi saya tuh ya pertama di kopi bisa ngangkat seperti ya tempat, apalagi tuh kita diem di Gunung Puntang. Gunung Puntang kan udah kemarin udah ya lumayan punya nama. Ya itu saya intinya mah bisa membanggakan suatu tempat gitu. Pertama saya lihat petani-petani tua di sini kan ya mereka konsisten gitu Pak, walaupun ya penghasilan di kopi itu kan saya rasain sendiri sekarang jauh dari cukup. Tapi lihat mereka yang konsisten itu kan bertani kopi gitu, menggantungkan hidup mereka di kopi. Ya mungkin itu perlu, menurut saya itu perlu apa ya Pak? Perlu jembatan gitu Pak, perlu jembatan agar ya mereka bisa kita bantu, mungkin ya lebih sedikit meningkatkan nilai tambah buat mereka gitu Pak. Karena kopi itu cocoknya ya sambil kayak hutan lah, apalagi bibitnya saya ngambil ke yang bibit dulu, dipika dulu, karena dia ngambilnya ke suhu ya harus tepat, paling tinggi 25 suhunya, kelembaban tanah 70 sampai 65% lah harus tetap basah. Makanya kejagalah semua. Enak lah, banyak yang ada yang ngejaga air, ada yang satwanya, ada yang hutannya, jadi kebantu semua. Kalau dulu nggak ada, susah, makanya cepet hancurnya. Ya, alhamdulillah sekarang masyarakat di sini juga ada lah. Dari kopi itu manfaatnya lumayan juga. Apalagi sekarang kenanya itu masyarakat ya ke hutan lah kebanyakannya, karena dia udah fokus lihat ya di bawah juga air udah kurang atau apa. Nah sekarang udah alhamdulillah lah, udah bagus lagi, air udah normal lagi ada. Kopi dan dinamik dari hutannya juga kelihatan udah bagus sekarang. Oh kopi, banyaklah tamu-tamu dari luar juga, jadi kelihatannya sekarang ya di kopi itu hutan bagus lah. Itu hutan bagus. Harapannya saya ke depan tuh mulai terikat di kebun tuh ya intinya tuh pertama tuh ngejaga alam, yang intinya tuh ngejaga alam karena kita hidup di alam gitu ya. Kalau alamnya nggak dijaga ya pasti alam juga nggak bakalan ngejaga kita. Dan harapan bisa menghidupi banyak orang, banyak makhluk hidup dengan cerita kopi di Puntang untuk semua makhluk hidup. Petani kopi hidup saling menghidupi, tidak membunuh, memberi subur tumbuh. Hutan rimbun tak lagi kumuh, tidak sekedar sajian wangi sorghum, namun menambah energi, uang menuju alam suci. Merah jernih buah matahari, kita panen hutan asri, dengan ramah petani, teguk nikmat hasil bukti anak negeri. Mari